Sobat Semar, tahu nggak kalau perubahan iklim itu bukan cuma urusan global, tapi juga dimulai dari lingkungan kita sendiri. Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang kembali menggelar Lomba Program Kampung Iklim 2025 atau disingkat dengan Proklim. Tujuannya apa? Bukan sekedar lomba sih, tapi gerakan nyata untuk melindungi bumi dan kampung sendiri. Kampung Semar RW 2, Kelurahan Arjosari Malang pun terpilih untuk mengikuti lomba tersebut. Lewat lomba ini, DLH ingin mendorong masyarakat aktif melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, mulai dari tanam sayur, buat sumur resapan, sampai kelola sampah organik. DLH Kota Malang menargetkan 60 wilayah RW jadi kampung proklim di tahun 2025 ini. Setiap kecamatan didorong punya minimal 5-6 kampung percontohan. Supaya lolos jadi kampung proklim, ada beberapa kriteria penting nih yang harus diikuti. Dimulai dengan aksi adaptasi dan mitigasi yang meliputi tanam pohon, urban farming, biopori, pengelolaan air dan energi. Yang kedua, inovasi dan kolaborasi yang meliputi gunakan teknologi ramah lingkungan, libatkan warga, CSR, dan tokoh masyarakat. Dan yang ketiga adalah keterlibatan komunitas. Lomba program Kampung Iklim 2025 ini memiliki tahapan sebagai berikut: sosialisasi dan pembinaan DLH, pengajuan RW sebagai proklim, verifikasi lapangan oleh KLHK, penilaian dan pemberian penghargaan, replikasi ke RW lain. Nah, RW yang berhasil akan diberi penghargaan resmi dari DLH dan KLHK, bahkan bisa menjadi percontohan nasional. Lomba ini bukan cuma soal menang kalah loh, tapi juga pembinaan dan pendampingan langsung dari DLH. Dan berikut ini sedikit liputan bagaimana jalan atau proses lomba proklim di RW 2 Kelurahan Arjosari. Kegiatan bank sampah di tempat kami dilaksanakan 1 bulan sekali. Pada waktu yang telah ditentukan, ibu-ibu mengirimkan sampahnya ke tempat kami, dan di sini kami mengecek kembali apakah sampah yang telah dikirimkan sudah terpilah atau belum. Nah, kami di sini memilah sampah-sampah sesuai jenisnya, seperti ada kardus, ada botol-botol plastik, dan lain sebagainya. Di kegiatan ini kami melakukan penimbangan dan pencatatan, di mana pada kegiatan ini kami juga bekerja sama dengan pihak pengepul sampah yang akan membeli sampah kering dari kami. Tanyakan yaitu minyak jelantah. Selama ini kita menjual minyak jelantah itu ke pengepul hanya sekitar Rp5.000 saja. Tapi kemarin ketika kita dapat ilmu dari anak-anak Brawijaya, mahasiswa Brawijaya, kita dikenalkan untuk menjadikan minyak jelantah ini menjadi lilin aromaterapi yang alhamdulillah bermanfaat buat warga kami. Jadi di sini minyak jelantah 1 liter, parafinnya 1 kilo, kita adoni menjadi agak seperti kental seperti itu, baru kita cetak ke tempat yang seperti ini. Jadi kita beri aromaterapi, lavender dan lain-lain. Nah, lalu kita nanti kasih sumbu sehingga seperti ini hasilnya. Selanjutnya yaitu ekoprint. Ekoprint ini kita sedikit mengurangi cat kimia menggunakan bahan dari alami seperti daun-daun dan bunga-bunga yang bisa mempercantik warna dari tas kita. Dan ini kita gunakan di RW 2, digunakan untuk sebagian ibu-ibu menggunakannya untuk tas buat tibaan, buat PKK gitu. Jadi berguna sekali untuk warga kami di RW 2. Demikian Ibu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus hidup maggot dari bibit. Nah, bibit setelah kita panen akan menjadi baby maggot sekitar 3-4 hari seperti ini. Nah, ini usia 3-4 hari setelah menetas. Nah, untuk menjadi maggot dewasa atau maggot yang siap dijual belikan atau untuk diberi pakan ke ikan-ikan, itu membutuhkan sekitar 2-3 minggu. Iya, terima kasih Mas Bian. Yang ingin saya tanyakan, kegiatan magotnya mulai tahun berapa? Nah, kegiatan maggot di RW 2 ini mulai tahun 2023 akhir, Bu. Desember kira-kira. Ya. Kemudian apakah Mas Bian ini sebagai penanggung jawab atau bagaimana? Saya di sini sebagai pengurus, Bu. Ya, sebagai pengurus. Kemudian untuk kegiatan maggot sendiri itu sosialisasinya awalnya dari mana? Kalau maggot sendiri sosialisasinya itu dari mahasiswa, Bu. Mahasiswa yang datang ke sini untuk memberikan sosialisasi tentang maggot ini
pentingnya untuk mengurangi sampah atau limbah dapur di masyarakat. Di sini ada terpal yang paling kecil sendiri, ini umur ikan 1 bulan. Jadi saya bibit nila, ikan nila 1 bulan. Sedangkan yang sebelah sana, ya, sedangkan yang sebelah sana ikan 1,5 bulan. Ini 2 kolam. Sedangkan yang paling sana sendiri umur 2 bulan. Ya. Ini sudah diisi semuanya, ya. Ini yang nila yang umur 2 bulan. Sedangkan yang ini ikan lele yang siap untuk pemancingan. Nanti kan setiap minggu ada pemancingan dari kolam yang besar itu. Dan sedangkan untuk pakan kita membeli pelet, 60%-nya pelet, 40%-nya maggot. Di RW 02 ada pemanfaatan lahan yang seluas kurang lebih 700 meter persegi yang kita usahakan untuk tanaman sayuran, kemudian tanaman pangan, dan tanaman buah-buahan. Tanaman sayuran terdiri dari brokoli, kemudian tanaman terong, dan kemudian tanaman tomat. Dan kemudian untuk tanaman yang lainnya yaitu tanaman kacang panjang, yaitu untuk sayur-sayurnya. Kemudian untuk buahnya kita menanam pepaya, kemudian jambu dan pisang yang di kebun kita. Area pertanian terpadu artinya tadi kan sepertinya yang areanya Pak Pomo yang untuk kegiatan perikanan juga ada di sebelahnya yang kegiatan urban farming ini ya Pak? Oh iya, di sini jadi ada tanaman pangan, ada tanaman buah-buahan, tanaman sayuran, itu terus dilengkapi dengan perikanan. Ada perikanannya Ya, di sini. area pertanian terpadunya luasannya tadi 700 meter persegi, ya. Ya. Baik. Dan sekitar sini juga masih banyak tanaman bambu. Jadi tanaman bambu ini juga bisa untuk konservasi air. Jadi kita bisa air itu bisa selalu ada. Ya. Apa di sana ada mata air Pak? Di sini ada mata air. Karena di sini juga ada pinggir kali sekitar 50 meteran dari lokasi kita. Itu. Di sini namanya Sungai Mewek. Kali Mewek namanya dari nama dek. Mewek itu apa ya? Nangis dong. Di wilayah RW 2 itu sumur resapan Ibu. Jadi kita punya 22 titik sumur resapan dengan diameter 1,5 meter dengan kedalaman 5 meter. Oke. Gitu. Jadi yang Penempatannya apakah memang ada salah satu di antara 7 RT ini yang cukup rendah atau memang hampir merata satu RW 2 ini ada genangannya? ada beberapa titik saja yang memang tergenang. Jadi yang agak rendah itu memang tergenang. Seperti yang di wilayah RT 5 dan RT 6 ini ada beberapa titik yang tergenang. Seperti itu. Jadi dengan adanya biopori dan sumur resapan, kendala itu bisa teratasi. Seperti itu Ibu. Juga kita punya di wilayah RW 2 ada 6 titik pah. Jadi kita bisa menampung air hujan yang bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman. Jadi air hujan yang ditampung itu tidak terbuang percuma. Jadi ini bisa untuk dimanfaatkan untuk menyiram tanaman di sekitarnya. Seperti itu. Ini salah satu sumur resapan dan ada bak kontrolnya juga di sini. Ini sumur resapan. Iya, jadi di situ dulu Bu Ina saya foto. Oke. UMKM kami sudah bersertifikat halal dan punya sudah NIB. Terus juga sudah pembayarannya bisa melalui QRIS
Wiris ini. Terus ini juga produk-produk dari UMKM kami, macam-macam aneka keripik. Ini yang lagi favorit dari Bayem Brasil, ada peyek, ada stick. Terus ini minuman tradisional, ada beras kencur, kunir asem, suruh kunci luntas. Ini ada bunga telang. Terus ada inovasi baru dari UMKM kami, yaitu sambal kriuk. Ini jajanan onde-onde. Untuk yang perkeripikan sama minuman tradisional, sebagian besar kita bahannya mengambil dari kebun sendiri. Kita kolaborasi dengan penghijauan. Ini contoh-contoh bahan yang kita ambil dari kebun sendiri. Baru kalau kita permintaannya agak meningkat, baru kita solusi terakhir kita stok beli ke pasar. Tapi kita mengutamakan dulu hasil dari kebun sendiri. Terus ini juga sudah bersertifikat halal semua dari 60 pelaku usaha. Selain itu kami juga ada beberapa produk yang mau dibuat workshop. Ini adalah bantuan pelatihan dari mahasiswa KKN. Kegiatan-kegiatan penunjang dari ini semua kita punya agenda rutin tiap bulan, itu yaitu pasar minggu mesem. Yang kedua agenda tahunan yaitu pasar tempo dulu yang sudah 2 kali kita laksanakan, dan keduanya itu diresmikan oleh Bapak Wali Kota Pak Hidayat. Terus yang terakhir juga agenda tahunan yaitu kita setiap HUTRI rutin mengadakan basar untuk mengangkat UMKM di RW 2. Selain itu ada lagi kegiatan mengikuti festival UMKM skala kelurahan juga skala kota. Jadi yuk warga Malang, jangan cuma nonton saja, tapi jadi bagian dari perubahan. Mulai dari RW kamu, dari aksi kecil, kita bisa hadapi perubahan iklim bareng-bareng. Karena bumi yang sehat dimulai dari kampung yang peduli.